Seorang ibu tewas kecelakaan, pemuda histeris. Demi membongkar kasus kematian Mirna, polisi kembali lakukan rekonstruksi di Cafe Olivier. Selamat siang, selain dua informasi tadi, kami juga akan menghadirkan liputan menarik jelang perayaan Imlek di seluruh dunia. Serenova, inilah redaksi siang akhir pekan selengkapnya. Anda yang berniat menghabiskan waktu liburan panjang dengan berpergian keluar kota harus lebih hati-hati. Seorang ibu tewas seketika setelah motornya menabrak mobil yang mengangkut satu keluarga yang akan berlibur. Evakuasi berjalan dramatis diiringi isak tangis anak-anak yang ketakutan melihat orang tuanya terjepit badan kendaraan. Abdurrahman, warga Jalan Cempaka Gedengan Sidoarjo ini tidak kuasa menahan tangis. Ia terus memanggil-manggil ibundanya dan memaksa pemilik mobil untuk segera menjalankan kendaraan. Sayangnya, ibundanya Umah telah meninggal dunia lantaran luka cukup parah di bagian kepala. Kesedihan juga dialami oleh anak-anak pengendara minibus yang terlibat kecelakaan dengan Abdurrahman. Anak-anak ini menangis lantaran syok terlibat dalam kecelakaan, sementara kedua orang tua mereka masih terjepit dalam badan minibus. Usaha penyelamatan pun berlangsung dramatis. Petugas dibantu para pengguna jalan berusaha mengeluarkan Nur yang terjepit kemudi. Setelah beberapa lama berusaha melepaskan diri, warga akhirnya bisa mengeluarkan pria parubaya ini setelah memundurkan kursi. Nur akhirnya dikeluarkan dari mobil lewat kaca yang sudah pecah. Evakuasi istri Nur juga berlangsung dramatis. Warga berusaha keras melepaskan tubuh wanita yang terus merintih kesakitan ini. Beruntung korban bisa diselamatkan tanpa luka serius. Kejadian bermula saat minibus yang dikendarai Nur Hadi Susanto beserta keluarganya yang hendak berlibur ke Pacet Pasuruan ini melintasi jalan utama Surabaya Sidoarjo dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba dari arah berlawanan melintas motor Abdurrahman bersama ibunya yang juga melaju dengan kecepatan tinggi. Setelah bertabrakan, motor yang dikendarai pemuda 23 tahun ini langsung terpental hingga Umah tewas seketika. Sementara Nur Hadi dan istrinya terjepit badan mobil akibat menabrak pembatas jalan. Kan ini kan nggak boleh langsung gini kan? Tiba-tiba ada orang motor yang itu tadi langsung gini. Sepeda motor motong? Iya, langsung motong arus. Dari sini udah pelan. Langsung gini, langsung ke kanan. Posisi masnya di dalam mobil tadi? Iya. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya. Korban meninggal dunia selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya guna proses otopsi. Farudin Ulwi, Surabaya, Jawa Timur. Beralih kita ke kasus kematian Mirna. Demi menguak misteri kematian Wayan Mirna Salihin, polisi kembali menggelar rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Dalam rekonstruksi yang digelar tertutup ini, polisi menghadirkan Jessica Kumala Wongso yang datang dengan baju tahanan. Lebih dari 20 petugas gabungan dari Inafis dan penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier Grand Indonesia, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rekonstruksi yang dilakukan secara tertutup ini dilakukan dalam dua versi, yaitu versi hasil penyidikan petugas kepolisian Polda Metro Jaya dan versi Jessica yang hingga kini tidak mengakui kalau dirinya lah yang membunuh korban. Dalam rekonstruksi yang dilakukan sejak pukul 8.30 ini, Jessica memperagakan sejumlah adegan. Rekonstruksi yang dilakukan di Reskrimum Polda Metro Jaya ini merupakan rekonstruksi pertama kali setelah Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dalam rekonstruksi sebelumnya yang juga dihadiri sahabat Mirna, yaitu Hani, Mirna sempat mengeluhkan rasa kopi yang tidak biasa. Mirna juga sempat menyorongkan kopi ke arah Jessica yang mengibaskan tangan saat mencium aroma kopi. Mirna akhirnya tewas 6 Januari lalu meski sempat ditolong ke klinik Grand Indonesia dan selanjutnya ke RS Abdi Waluyo. Gali Putra, Jakarta.
Pemirsa, polisi masih terus memburu pelaku penembakan misterius yang menewaskan pelajar SMK di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dalam rekonstruksi yang dilakukan Sabtu siang, polisi mendapatkan fakta mengejutkan bahwa korban penembakan adalah pelaku penjamretan yang diduga tewas ditembak oleh korbannya. Keluarga pun histeris dan menuntut polisi mengejar pembunuh anaknya. Tangis histeris keluarga serta kerabat langsung pecah. Tak kuasa menahan kesedihan saat jenazah RZ tiba di rumah duka Jalan Al Mubarak 2 Kembangan, Jakarta Barat usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. RZ meregang nyawa ditembak orang tak dikenal Sabtu dini hari di kawasan Kafling DKI Joglo Kembangan. Siswa sekolah menengah kejuruan ini tewas dengan 2 luka tembak di bagian punggung saat dibonceng sepeda motor dengan rekannya. Ya kita sih pengennya minta diusut gitu sampai kayak ini ya Mbak ini. Cuman kan ini nanti ya kita sih pengennya untuk selanjutnya biar anak ini kena usut siapa pelakunya. Cuman nanti kita berikan tergantung kita keluarga. Untuk mengungkap kasus ini, polisi dari Polsek Kembangan dan Polres Metro Jakarta Barat menggelar rekonstruksi di Jalan Menara 4 Meruya Selatan Kembangan, Jakarta Barat Sabtu siang. Dari hasil rekonstruksi yang menghadirkan rekan korban berinisial A, terungkap bahwa korban RZ dan rekannya merupakan pelaku penjamretan yang tengah beraksi Sabtu dini hari. Usai menjamret, keduanya berusaha kabur dengan sepeda motor. Namun tak lama terdengar tembakan, membuat salah seorang pelaku RZ tersungkur. Mereka ini adalah kelompok yang biasa melakukan aksi perampasan dan kita temukan barang bukti sajam yang selalu dibawa korban. Pelaku ini juga sering menggunakan obat-obat yang dilarang, juga sebagai kelompok pelaku curas atau perampasan yang... Hingga kini polisi masih mencari pelaku penembakan. Sementara untuk jenis senjata belum diketahui sampai uji balistik terhadap butir peluru selesai oleh Puslap Forma Mabes Polri. Hendrawan Wikongko, Jakarta. Masih seputar kriminal, seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di rumah kos tanpa busana lengkap dengan kepala penuh luka pukulan benda tumpul. Polisi masih mengejar pria penjaga rumah terduga pelaku yang kini menghilang. Warga Gang Kedurus, Jalan Brawijaya, Surabaya digemparkan dengan penemuan jenazah seorang wanita di dalam rumah kos. Saat ditemukan, kondisi jenazahnya cukup mengenaskan. Kepalanya penuh luka akibat pukulan benda tumpul, sementara kondisi jenazah tanpa busana lengkap. Kejadian ini baru terungkap saat Jafar, pemilik rumah, hendak mencari pegawainya MD yang ditugaskan untuk menjaga rumah. Ketika rumah diketuk, MD tidak juga keluar. Lantaran kondisi rumah terkunci, pemilik rumah memutuskan untuk memanggil tukang kunci. Saat berhasil dibuka, pengusaha air minum ini kaget. Yang ditemukan justru mayat di dalam kamar. Kita mau dobrak nggak berani, manggil tukang kunci. Habis itu tukang kunci belum dibuka, tukang kuncinya naik ke atas kan ada itu. Nah itu baru dilihat kok katanya ada orang di situ. Kan rumahnya juga jauh tuh, jadi daripada dia ngekos kan tinggal disuruh bapak tinggal di situ. MD, penjaga rumah asal Bondowoso ini diakui oleh anak pemilik rumah pergi dan tidak memberi kabar sejak Jumat kemarin. Dari olah TKP, polisi menduga korban dibunuh lantaran luka di kepala. Polisi telah mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian, yaitu kayu, helm, serta barang-barang MD si penghuni rumah. Polisi sendiri saat ini tengah mengejar MD yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Untuk identitas dari korban kami masih dalami karena tidak ada identitas pada korban. Sedangkan untuk indikasi pelaku kemungkinan ada dan kami akan kejar segera secepatnya untuk dilakukan penangkapan. Jenazah korban yang belum diketahui identitasnya ini langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk dilakukan otopsi. Hingga kini polisi masih mencari terduga pelaku yang menghilang. Wahyu Pratama, Surabaya, Jawa Timur. Ya, berulang kali aksi kejahatan terjadi di rumah kos. Lantaran penghuni bebas keluar masuk, aksi kejahatan dalam kamar sulit diketahui. Hingga akhirnya baru terungkap saat ada korban jatuh. Lantas apa yang harus dilakukan para penghuni dan peraturan apakah yang harus ditetapkan agar kejahatan semacam ini tidak terjadi lagi? Berikut laporan khas redaksi. Masih teringat jelas dalam ingatan kasus pembunuhan wanita cantik Dedeh Alfi Syahrin alias Tata Cabi. Wanita pekerja seks komersil ini dibunuh pelanggannya sendiri hanya gara-gara tidak terima diejek bau badan. Usai berkencan, pelaku menghabisi nyawa korban di dalam kamar kos dengan leluasa.
Tanpa diketahui penghuni kos lainnya, pelaku lalu kabur setelah mengambil telepon seluler, tablet, dan uang korban senilai Rp800.000. Kebanyakan rumah kos tidak memiliki peraturan khusus untuk membatasi tamu yang datang, hingga akhirnya siapapun bisa keluar masuk dengan bebas. Sifat para penghuni rumah kos yang tertutup juga membuat kasus pembunuhan ini tidak diketahui oleh tetangga. Memang saya nggak tahu ya, tapi jadi kita kalau mamanya lewat kamarnya ini, dia nggak pernah nyapa gitu. Nggak pernah nyapa. Tertutup gitu ya? Tertutup, ya. Jadi nggak pernah sosialisasi sama tetangga-tetangga yang lain. Parahnya lagi, beberapa tempat kos ternyata juga belum terdaftar hingga sulit diawasi. Yang kondisi yang sekarang kayak gitu, kos-kosannya udah ada tapi izinnya belum ada. Data kos-kosan khususnya di Kecamatan Tebet, memang sampai sekarang di PTSP belum bisa mengcover. Dengan adanya izin kos-kosan, maka kegiatan yang ada di sana bisa terpantau oleh aparat. Banyak rumah kos di ibu kota memang belum memiliki izin. Para penghuni pun jarang melapor. Inilah yang membuat kejahatan seperti ini sulit diungkap. Sosok pribadi penghuni yang tertutup membuat tak seorang pun yang sadar bahwa telah terjadi kejahatan mengerikan di lingkungan mereka. Pemerintah DKI Jakarta sendiri sebenarnya sudah menetapkan aturan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 30. Dalam keputusan Gubernur nomor 2693 tahun 1987 tentang peraturan perumahan pemondokan dalam wilayah Jakarta untuk mencegah munculnya kejahatan seperti prostitusi terselubung ataupun pergaulan bebas. Namun sayangnya hingga akhir 2014 di Jakarta Selatan saja dari ribuan rumah kos-kosan kurang dari 30 rumah usaha saja mengantongi izin. Padahal ancaman pembongkaran sudah jelas di depan mata. Kita kan suruh bikin izin, makanya kita bilang, kalau dulu kan saya juga banyak punya teman kos kuliah di Jakarta. Itu tuh ada aturan, lawan jenis nggak boleh masuk kamar, terima tamu masih di luar, ada jamnya. Jadi masa sih lurah RT RW kagak tahu mana kos-kosan SE mana bukan gitu loh, apa sih susah? Dalam kasus pembunuhan wanita muda dalam kamar kos di Surabaya, terduga pelaku sebenarnya dikenal dekat oleh warga lantaran bekerja sebagai penjaga rumah. Warga juga tidak menyangka pelaku punya kebiasaan membawa teman lawan jenis ke kamar. Jika sudah begini, warga haruslah lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya. Sikap mau peduli bisa jadi benteng awal penangkal tindak kejahatan yang sewaktu-waktu bisa terjadi di rumah kos. Tim Liputan Trans 7. Pembukaan Hari Pameran Hari Pers Nasional berlangsung meriah. Gubernur Nusa Tenggara Barat memberikan apresiasi kehadiran Transmedia Group di ajang pameran sekaligus memberikan inspirasi dalam setiap tayangannya. Pembukaan pameran Hari Pers Nasional Sabtu siang bertempat di Lombok City Center, Lombok Barat dipadati sejumlah media nasional dan lokal. Acara juga dihadiri Menteri Komunikasi dan Informasi dan tokoh media. Hari Pers Nasional menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Nusa Tenggara Barat karena dengan kehadiran media akan mampu melihat sekaligus kondisi ekonomi dan di Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungannya ke stand Transmedia, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi mengapresiasi Transmedia, terutama Trans 7, yang banyak memberikan informasi dan inspirasi kepada pemirsa terkait pariwisata dan budaya lokal. Lalu Rahmat Juniadi melaporkan rencananya puncak Hari Pers Nasional digelar 9 Februari dan dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Adapun puncak dilakukan di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Dan pemirsa, sejenak kita beralih ke informasi dari mancanegara. Antusiasme menyambut Tahun Baru Imlek tidak hanya terasa di Tiongkok. Sejumlah negara di berbagai belahan dunia juga bersemangat menyambut datangnya Tahun Monyet Api. Dimulai dari negara tetangga Tiongkok, Jepang. Di wilayah pecinan Jepang yang terletak di kota Yokohama, terpasang ratusan lentera merah guna menyambut datangnya Tahun Baru Imlek. Wilayah ini menjadi kawasan pecinan terbesar di dunia dengan lebih dari 600 toko dan 200 restoran yang menjual beragam aksesoris dan makanan khas negeri tirai bambu. Kawasan pecinan Yokohama dikunjungi lebih dari 21 juta wisatawan setiap tahunnya. Dalam perayaan Imlek tahun ini, Asosiasi Pecinan Yokohama berupaya menarik ratusan ribu pengunjung dengan berbagai atraksi yang menarik. Singapura, negara dengan 74% penduduk etnis Tionghoa ini, menyambut Imlek dengan tradisi yang unik. Warga Singapura keturunan Tionghoa beberapa hari terakhir memadati sejumlah bank dan anjungan tunai mandiri untuk menabung.
Namun tidak sekedar menabung, mereka sengaja memasukkan nominal sesuai angka keberuntungan mereka dan dilakukan pada jam-jam yang mereka anggap membawa keberuntungan. Dengan begitu mereka berharap akan mendapatkan kemakmuran sepanjang tahun. Semangat Imlek juga sudah terasa sejak beberapa waktu lalu. Di benua Amerika, Argentina menjadi salah satu negara dengan penduduk keturunan Tionghoa yang cukup besar. Pasalnya, usai Perang Dunia Kedua, Argentina banyak menerima para imigran dari Tiongkok yang kemudian menetap di negeri Evita Peron ini. Warga memenuhi jalanan Buenos Aires dengan pertunjukan musik dan makanan khas Tionghoa guna menyambut Tahun Baru Imlek. Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden Argentina, Gabriela Michetti. Tahun Baru Imlek juga dirayakan di benua Eropa. Di London, Inggris, nuansa Imlek dapat kita temukan di Chiswick House Garden. Kawasan ini menjadi tuan rumah perayaan Tahun Baru Imlek dengan menyajikan 50 lentera raksasa yang indah. Ikon yang paling menarik perhatian adalah lentera raksasa berbentuk naga sepanjang 66 meter. Di liburan panjang kali ini, saatnya memanjakan tubuh dan pikiran dengan berbagai hiburan. Berikut kami sajikan beberapa judul film yang bisa dipilih untuk mengisi waktu luang Anda di akhir pekan. Film The Program diangkat dari kisah nyata tentang Lance Armstrong, pemenang Tour de France 7 kali. Namun seorang wartawan olahraga Irlandia bernama David Walsh yang diperankan Chris O'Dowd mendapati bahwa Armstrong menggunakan obat terlarang. Sang jurnalis lalu mencari sejumlah bukti dan bertekad mengungkap kecurangan Armstrong ini. Film ini selain memperlihatkan Lance Armstrong sebagai atlet yang kehilangan nama baik karena gelar juara Tour de France-nya dicabut, juga menggambarkan sosok Armstrong sebagai salah satu atlet sepeda terbesar yang pernah ada. Lance Armstrong diperankan oleh Ben Foster. Bagi Anda penggemar film nasional, Surat dari Praha bisa menjadi pilihan tontonan Anda di akhir pekan. Film ini berkisah tentang sosok Larasati yang diperankan Julie Estelle dipaksa sang bunda menghantarkan sebuah kotak dan sepucuk surat untuk Jaya, mantan tunangan ibunda Larasati, ke kota Praha, Ceko. Pertemuan dengan Jaya yang diperankan Tio Pakusadewo membuat Larasati mengetahui akar persoalan yang sebenarnya. Larasati menuding Jaya dan surat-surat yang pernah dikirimnya sebagai penyebab ketidakharmonisan keluarganya. Jaya yang merasa tersudut terpaksa menjelaskan apa yang baginya telah ia ikhlaskan. Jadi, film manakah yang akan menjadi tontonan Anda di akhir pekan? Ya, selain film di akhir pekan kali ini, Lydia Wijaya akan mengajak Anda mengunjungi kota Seribu Kelenteng Singkawang. Banyak keseruan yang bisa dirasakan di kota ini, seperti belajar wushu dan mencicipi kue berisi sayuran atau coipan. Berikut liputannya. Wih, semangat banget latihan wushu-nya. Anda tahu wushu kan? Ya, wushu merupakan seni bela diri yang melatih kemampuan fisik, kelenturan, kelincahan, serta irama gerak tubuh. Kira-kira saya bisa nggak ya ikuti gerakan wushu? Wah, adek. Kakak pengen diajarin nih gerakan kayak tadi. Oh, boleh. Bisa kan? Bisa. Oke, sip. Ayo ajarin. Asik, saya dapat kesempatan latihan wushu. Lihat nih gerakan saya. Cet. Gimana kakak, udah bener belum? Kakak salah terus sih. Masa salah sih, kayaknya udah bener deh. Yaudah kalau gitu, kakak minta diajarin lagi deh. Capek? Yaudah kakak punya sesuatu nih biar gak capek. Lihat ya. Nih. Nah, lihat. Nih kita lihat ya. Wow. Coipan rainbow. Siapa yang gak tergoda kalau dengan yang ini? Ayo makan. Oh iya, coipan ini merupakan kudapan khas Pontianak yang dibuat dari tepung beras yang berisi sayuran atau bengkuang. Kak, habis nih. Iya. Masih mau lagi ya? Mau. Nah, sekarang kan udah semangat. Sekarang bantuin kakak cari bengkuangnya ya, untuk bahan dasar pembuatan coipan. Ayo, yuk. Sebelum belajar membuat coipan, ikut saya panen bengkuangnya dulu yuk. Kebunnya gak jauh dari vihara kok. Ibu. Waduh, udah dipanen ya? Iya. Kita mau bantu panen nih. Gampang kan caranya ya? Kayak gimana? Oh. Ih,
Gampang. Sekarang kamu bisa ya? Bantuin ya. Begini nih cara panen bengkuang. Tusuk tanah dengan batang kayu, lalu tarik batangnya. Hap, gampang kan? Adik-adik, semangat panen bengkuangnya ya. Hei, hati-hati saat mencabut umbinya. Jangan sampai batangnya putus dan umbi bengkuang tertinggal di dalam tanah. Asik, kami mendapatkan hadiah bengkuang sebagai upah jerih payah panen tadi. Seger. Selain manis, bengkuang ini renyah dan banyak mengandung air. Bengkuangnya masih banyak nih. Saya mau buat coipan dari bengkuang dulu ah. Penasaran? Yuk ikut saya. Ini dia, bengkuangnya sudah dibersihkan. Jadi sekarang kita mau bikin coipan. Ayo kita mulai. Oke, sebelum dimasak, potong bengkuang seperti ini. Bengkuang siap dimasak deh. Kemudian, tumis bawang putih. Setelah harum, tambahkan bengkuang dan masak hingga layu. Aduin tuh. Yuk, sekarang kita buat kulit coipannya. Bahannya terdiri dari tepung beras yang dicampur dengan air matang. Aduk sampai rata ya. Tak lupa panaskan adonan hingga berubah warna. Lalu beri sedikit minyak goreng agar tak lengket di tangan. Lihat, adonannya jadi mengental tuh. Tak perlu lama-lama, angkat dan dinginkan adonan sejenak. Coipan yang kami buat kali ini coipan rainbow. So, beri aneka pewarna makanan ini ya. Ada warna merah, hijau, oranye, kuning, dan merah muda. Selanjutnya, bulatkan dan pipihkan adonan menyerupai mangkuk. Beri isian bengkuang dan balut rapat. Hasilnya seperti ini. Aduh susah. Lihat, bocor. Belah seperti ini. Kalau dikukus nanti bisa keluar semua isinya. Susah. Kita coba lagi ya. Ya, gagal. Ternyata sulit juga membuat coipan ini. Kalau gitu, kita serahkan aja pada ahlinya. Saya juga nggak ngerti-ngerti. Ya, sebagian warga Tionghoa di Singkawang mengenal coipan dengan sebutan cai kue. Cai artinya sayur, sedangkan kue adalah kue. Ya, selain bengkuang, isian cai kue alias coipan ini bisa diganti rebung, talas, kacang, dan daun kucai. Ini dia hasilnya, sudah selesai warna-warni. Sekarang kita susun ya. Sip, coipan siap dikukus sampai matang. Jangan lupa tiup bara agar panas tungku tetap stabil. Udah 15 menit nih, pastinya udah matang ya Ci ya. Kita buka. Nah, sudah matang deh. Beri bawang putih goreng ya, agar rasanya makin sedap. Wah, ini ada yang gagal nih. Ada yang robek, mendingan saya makan aja. Shit, yang artinya selamat makan. Jadi ini makannya harus pakai sambal. Saya nggak sabar menyantapnya nih. Menyantap coipan sebaiknya bersama sambal khasnya ya. Rasanya hoce. Beneran Ci? Bukan, hoshit. Oh, jadi Singkawang hoshit ya namanya ya? Hoshit yang artinya enak. Yuk, kita makan sama-sama. Enak Kang. Selain kaya vitamin C, bengkuang pada isian coipan juga kaya serat loh. Sedangkan kandungan mineralnya dapat menghilangkan noda hitam bekas jerawat. Cobain deh. Lydia Wijaya, Arif Yunan, Singkawang, Kalimantan Barat. Gimana enak-enak?
Sudah redaksi siang akhir pekan kali ini, ikuti terus informasi terkini lainnya di redaksi sore akhir pekan pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Saya Renova, terima kasih, sampai jumpa.